Jadi informasi yang kita dapat bahwa undangan Jatman yang pertama pada hari Minggu kemarin itu tidak dihadiri oleh Ar-Raji Hasyim, begitu juga dengan Heri Marzuki gurunya, ya. Nah, undangan tersebut sebetulnya ada kaitan atau rentetan dari saran yang diberikan oleh Aba Lutfi. Ya, bahasanya Ar-Raji disuruh tobat lah gitu. Bahasa tobat di sini adalah Ar-Raji Hasyim disarankan untuk mengikuti torikot yang sudah ada saja, ya. Istilahnya torikot yang resmi lah bahasa itunya, ya. Nah, dalam kaitan itu maka Jatman mengundang. Ternyata tidak hadir kan itu. Karena tidak hadir, ini mau diundang lagi dalam rangka klarifikasi, ya. Bisa klarifikasi, bisa diskusi, bisa berdebat dan sebagainya. Justru saya mempertanyakan kenapa diundang lagi, ya. Ada kepentingan apa Jatman mengundang Ar-Raji Hasyim kan gitu. Ini kan terkait dengan saran nasihatnya Aba Lutfi, ya, bahwa Ar-Raji disuruh ikuti saja torikot yang ada gitu. Nah, dengan tidak hadirnya Ar-Raji Hasyim di undangan pertama, ya saya rasa sudah cukup menjadi bukti bahwa dia tidak ada itikat baik, ya, untuk memenuhi saran nasihat daripada Aba Lutfi. Ya sudah, mau diapain? Ya kan, ya nggak bisa dipaksa gitu loh. Itu terserah Aba Lutfi bagaimana bersikap, ya, tentu urusan pribadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi atau mengomentari rencana undangan, ya, dari pihak Jatman atau Persatuan Torikot-Torikot Jakarta Selatan kepada Ar-Raji Hasyim dan kawan-kawan. Jadi informasi yang kita dapat bahwa undangan Jatman yang pertama pada hari Minggu kemarin itu tidak dihadiri oleh Ar-Raji Hasyim, begitu juga dengan Heri Marzuki gurunya, ya. Nah, undangan tersebut sebetulnya ada kaitan atau rentetan dari saran yang diberikan oleh Aba Lutfi. Ya, bahasanya Ar-Raji disuruh tobat lah gitu. Bahasa tobat di sini adalah Ar-Raji Hasyim disarankan untuk mengikuti torikot yang sudah ada saja, ya. Istilahnya torikot yang resmi lah bahasa itunya, ya. Nah, dalam kaitan itu maka Jatman mengundang. Ternyata tidak hadir kan itu. Karena tidak hadir, ini mau diundang lagi dalam rangka klarifikasi, ya. Bisa klarifikasi, bisa diskusi, bisa berdebat dan sebagainya. Justru saya mempertanyakan kenapa diundang lagi, ya. Ada kepentingan apa Jatman mengundang Ar-Raji Hasyim kan itu, ya. Ada kewenangan apa? Terus seandainya Ar-Raji Hasyim dan gurunya tidak hadir, lantas Jatman mau apa? Mau berbuat apa? Ya, mau bersikap apa? Kan itu, kan nggak bisa apa-apa juga. Karena ya mestinya sudah menjadi wilayah Majelis Ulama Indonesia untuk mengambil sikap, kan gitu. Kalau Majelis Ulama Indonesia ya ada kewenangan, ya, untuk mengeluarkan fatwa. Kalau Jatman apa gitu? Kedudukannya apa kan? Nah, ketidakhadiran Ar-Raji Hasyim pada undangan pertama, ya nggak bisa disalahkan juga, ya toh. Kan yang diundangkan apa namanya, lembaganya, ya, apa namanya, Rabit Nuraniyah apa ya, bukan pribadi-pribadi. Kalau kemudian yang datang untuk mewakili organisasinya, ya sah-sah saja. Kalau Ar-Raji tidak mau hadir, Marzuki tidak hadir, ya nggak bisa disalahin. Kan gitu. Karena yang diundang lembaga.
kalaupun nanti diundang secara pribadi nggak hadir, ya nggak bisa dipaksa juga. Kan gitu, nggak bisa dipaksa juga. Justru muncul pertanyaan, kok Jatman maksa-maksa gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan saran nasihatnya Abah Lutfi ya, bahwa Araji disuruh ikuti saja torikot yang ada gitu. Nah, dengan tidak hadirnya Araji Hasim di undangan pertama, ya saya rasa sudah cukup menjadi bukti bahwa dia tidak ada itikat baik ya, untuk memenuhi saran nasihat daripada Abah Lutfi. Ya sudah, mau diapain? Ya kan, ya nggak bisa dipaksa gitu loh. Itu terserah Abah Lutfi bagaimana bersikap ya, tentu urusan pribadi gitu. Karena tidak memenuhi undangan Jatman ya bukan suatu pelanggaran hukum, bukan ya. Nah, kenapa Jatman memaksa-paksa gitu? Ya selanjutnya yang berwenang mestinya ya Majelis Ulama Indonesia untuk mengambil sikap. Karena kan kalau tidak salah ini rangkaiannya kan ada keterlibatan MUI juga. MUI minta pendapat kepada Abah Lutfi. Kata Abah Lutfi sabar dulu, nunggu akhir Syawal kan itu. Sekarang kan sudah jelas sikapnya daripada Arazi, bahwa beliau tetap pada prinsipnya teguh gitu. Nah, tinggal Majelis Ulama Indonesia mau ngambil sikap apa. Kalau mau diam saja, ya sudah, mau diapain ya. Karena ini bukan negara Islam, tidak ada penegak hukum Islam, yang ada penegak hukum biasa ya. Nah, kalaupun nanti dari fatwa Majelis Ulama Indonesia itu, dari detil-detil pertimbangannya terindikasi penistaan agama, baru bisa proses hukum. Kalau nggak ada indikasi unsur penistaan agama, ya nggak bisa diapa-apain. Itu pun harus ada yang melaporkan, ya kan? Ya karena tadi ini bukan negara Islam, ya. Tidak ada penegak hukum Islam, penegak hukum syariah, nggak ada, nggak ada. Hanya saja tadi kalau memang ada penistaan agama bisa diproses secara hukum, gitu. Kalaupun itu MUI mau mengeluarkan fatwa, kalau nggak mau ya sudah. Terima aja apa adanya gitu. Nah, kan tadi ya akhirnya masyarakat ngambil apa? Ya maklum aja lah. Namanya juga torikot kan. Torikot itu kan punya paham khusus, punya ibadah khusus, ya kan? Ya namanya bersifat khusus kan tidak bisa diukur dengan kaidah umum kan gitu. Ya, jadi ya silakan saja gitu. Tinggal umat memilih gitu ya. Jadi biar umat yang menilai sudah. Yang mau mengikuti itu hak mereka, yang tidak mau mengikuti juga hak mereka. Ya, nggak bisa dipaksa-paksa juga. Karena sesuai dengan prediksi saya, tipe seperti Araji Hasim akan bersikukuh, ya, dengan prinsip dan pendapatnya. Ya itu sah-sah saja, hak pribadi namanya, ya, nggak bisa dipaksa-paksa. Yang penting kritikan sudah diberikan banyak kan itu. Seruan-seruan sudah diberikan, termasuk nasihat-nasihat ya dari pihak-pihak yang berkompeten, sudah gitu. Jadi nggak bisa lagi mau dipaksa apa, nggak bisa ya. Yang penting sudah diingatkan, sudah. Kalau beliau tetap pada pendiriannya, ya itu hak beliau. Mau diapain juga ya. Jadi intinya saya kira undangan Jatman kedua ini nggak ada manfaatnya gitu. Nanti lebih kecewa lagi kalau Araji nggak datang gitu. Ya, kalaupun beliau tidak datang, ya hak dia mau datang mau tidak, bukan sebuah pelanggaran hukum kok kan gitu. Jadi mestinya undangan pertama sudah cukup, karena tadi Jatman juga tidak bisa meminta pertanggungjawaban, karena Jatman ini lembaga apa kan gitu, nggak bisa. Kalau diskusi ya namanya diskusi, bisa beda pendapat ya, berdebat. Tinggal nanti ukurannya apa yang mau dipakai, yang benar atau salah. Nah, kalau kedua-duanya ukuran yang dipakai nggak jelas, ya udah nggak jelas juga urusannya. Kan gitu. Nah, ukuran yang jelas Majelis Ulama Indonesia, dia punya kewenangan ya, mengeluarkan fatwa terkait dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Araji Hasim. Tinggal MUI apakah mau memanggil atau merasa cukup dengan bukti-bukti yang ada, ya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, dibuat pertimbangan, keluarkan fatwa.
Kalau dari fatwa-fatwa itu mengandung unsur penistaan agama, ya harus dilaporkan agar bisa diproses secara hukum. Itu aja, nggak lebih, ya, nggak lebih dari situ, ya. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya informasi ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.